triknya dengan menggunakan if, elif dan else. Oke, langsung saja kita buat dulu. Ini buat variabelnya dulu, langsung saja. Misalkan contoh pembelanjaan ini software, pembelanjaan software. Kita buat tiga variabel. BC B, ini software 2, ini software 3, C. Kita buat variabel D. D itu berarti A tambah B tambah C. Oke, langsung saja if-nya berarti D sama dengan jika harganya lebih dari atau sama dengan 6 juta, maka mendapatkan diskon. Kita buat diskon dulu. Ini diskonnya yang 6 juta itu 15%. 15% berarti 15 per 100. 15 per 100 dikali D. Oke. Tempat bayarnya berarti total ABC kan D berarti D dikurangi diskon. Print total belanja sebesar sebesar
Oke, sebesar D, berarti sebesar D. Print lagi. Anda mendapatkan diskon. Anda mendapatkan diskon 15%. Mendapatkan diskon 15%. Oke, diskon. Coba kita run dulu. Siapa tahu ada yang error. Bukan server 1 misalkan 2 juta, server 2 misalkan 3 juta, server 3 misalkan 1 juta. Uangnya sebesar 6 juta. Anda menerima diskon 15%. Ini diskonnya salah. Diskonnya kutipnya di sini ya. Ini habis. Oke, coba lagi. Server 1 misalkan harga server 1 nya juta. Ini server 2 kita mendapatkan teman aja sebesar 6 juta. Kita mendapatkan diskon 15% dari 6 juta itu 900.000 ya. 900.000. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin uang yang diterima. Misalkan bayarnya sekian, bisa tulis dulu. Yang harus dibayar, total yang harus dibayar sebesar ini bayar tuh berarti yang total sampai 123 dikurangi diskon. Ini total yang dibayar habis. Apa variabel yang akan cetak ke variabel ini bayar. Terus uangnya berapa? Nah, cari-cari diterima berarti bikin variabel diterima uang sebesar input jumlah uang yang diterima sebesar rupiah. Kembalian, bikin kembalian. Jadi kalau kembalian itu yang diterima dikurangi diskon, kurangi diskon. Sorry, diterima dikurangi yang harus dibayar berapa setelah dikurangi diskon. Nah, setelah dikurangi diskon jadinya sekian bayarnya. Nah, itu diterimanya berapa? Diterima dikurangi bayar, diterima yang harus dibayar berapa. Oke, lanjut bikin berita lagi, print uang kembalian
diskonnya sebesar, jadi setelah diterima dalam kembalian sebesar oke, kita sebaran dulu. Habis satu misalkan 2 juta, satu misalkan 2 juta, sampai 2 misalkan 2 juta, ada 3 misalkan 5 juta. Nah, ini total belanja Anda sebesar 9 juta. Anda mendapatkan diskon 15%, nah 15% diskon juta itu juga 350.000 itu yang harus dibayar. Nah, jadi ini setelah dikurangi diskon, total belanja yang harus dibayar sekian nih, dibayar sekian. Nah, jumlah uang yang diterima, misalkan uangnya bayarnya 8 juta, uang kembalian Anda sebesar 350.000. Oke. Nah, ini yang kita lanjut, ini yang pilihan diskon yang kedua. Diskonnya yang belanjanya di bawah 6 juta tapi di atas 3 juta itu mendapatkan diskon 10%. Nah, ini opsi kedua ya, kita bikin elif di sini langsung saja biar cepat, kita copy aja nih guys. Oke, ini belanjanya yang misalkan 3 juta deh. Ini diskon yang akan diterima misalkan 10%. 10%, oke. 10%, langsung 10%. Oke, coba contoh lagi. Misalkan harga software satunya itu 1.500.000, masa keduanya itu 1 juta, sekeduanya itu 1 juta. Belanja Anda sebesar 3.500.000, Anda mendapatkan diskon 350.000, itu yang harus dibayar sekian, jadi 3.500.000, jadi cuma bayar 3.150.000. Nah, uang diterima misalkan bayarnya 3.200.000, ada kembalian 50.000. Oke. Nah, kita bikin kemungkinan yang ketiga, misalkan jumlah belanjanya tidak menyampai 3 juta. Nah, ini programnya masuknya di S, berarti S. Nah, kan nggak ada kemungkinan di kedua ini, tidak ada kemungkinan yang masuk di dua ini. Nanti yang akan beroperasi programnya di S, yaitu tidak akan mendapatkan diskon. Oke. Kita buat ini tendanya. Itu belanja Anda, berarti masuknya ke sini ya. Oke. Belanja Anda sekian, berarti ini nggak ada nih, diskonnya nggak ada lagi. Terus kita harus dibayar. Oke. Buat lagi di sini, Anda tidak mendapatkan diskon.
Kita coba ya. Kita coba yang nggak dapat diskon. Misalkan harga sofa satunya itu 500.000, sofa keduanya juga 500.000, harga tiganya 300.000. Kan nggak nyampe 3 juta nih, berarti nggak dapat diskon 10% juga dia. Oh, sorry, ini ada yang salah. Kalian buat apa ini yang salah nih? Oke, ulang ya. Harga sofa satu misalkan 500.000, keduanya 300.000. Itu belanja nggak sebesar 1.300.000 jumlah uang yang diterima. Sekarang bayarnya 1.500.000. Sorry. Ininya harusnya total deh ya, bukan ini, bukan bayar. Ini kan bayar tuh kalau ada diskon. Berarti ini tuh diganti deh perintah ini. Oke. Coba ulangi cari. Nice. Pembelanjaan ini sebesar 900.000. Jumlah uang yang diterima misalkan bayarnya 1 juta. Nah, uang kembalian itu 100.000. Anda tidak mendapatkan diskon. Nah, ini ada benarnya. Jadi misalkan si pembeli yang ketiga tuh dia cuma belanja sekian, cuma belanja totalnya 1 juta. Sedangkan kalau untuk mendapatkan diskon tuh harus belanja minimal 3 juta. Itu dapat diskon 10%. Nah, kalau belanja 6 juta itu dapat diskon 15%. Nah, si pembeli ketiga ini dia cuma belanja 1 juta. Jadi nggak dapat diskon ya, nggak masuk golongan diskon. Nah, itu yang bekerja tuh program Else nya. Jadi dia tuh nggak dapat diskon, langsung bayar, langsung kembaliannya sekian, tidak mendapatkan diskon. Oke, mungkin itu saja. Masih banyak sih contoh lainnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.